Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Guzaini menyebut bahwa Kiai Imaduddin tak pernah salah. Yang salah itu sebenarnya adalah ulama nasab. Kenapa? Karena bagaimanapun referensi yang diberikan terhadap Kiai Imaduddin Utsman ini semuanya ditolak, bahkan ulama nasab sekalipun. Jadi yang benar adalah Kiai Imaduddin yang tidak pernah salah. Yang salah yang menisbatkan Ba'alwi itu adalah sahih adalah ulama nasab, itu yang salah. Dan lagi pernah Kiai Imaduddin Utsman ini mengutip pernyataan Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Intinya apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami ini adalah kita harus berhati-hati dalam masalah nasab ini agar tidak ada orang yang tidak punya nasab terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaku sebagai bernasab terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pendapat ini dinisbatkan oleh Kiai Imaduddin terhadap Ibnu Hajar Al-Asqalani, padahal ini adalah pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Pendapatnya ditolak, pendapatnya dipakai, kaidahnya dipakai dalam masalah nasab oleh Kiai Imaduddin Utsman, tetapi penetapan dari Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa Ba'alwi ini nasabnya sahih ini ditolak oleh Kiai Imaduddin Utsman. Jadi beliau menggunakan kaidahnya Ibnu Hajar Al-Haytami kemudian menolak hasil ketetapan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi ini ya tidak salah Kiai Imaduddin Utsman itu, yang salah yang menetapkan nasab, ulama nasab itu. Itulah kira-kira narasi yang disampaikan oleh Guzaini atau Guzakah. Mari kita dengarkan penjelasan dari beliau. Sering sekali saya dengar kalau saya buat konten mengkritik Ki Haji Imaduddin itu, lalu tanggapannya bukan membantah, tapi langsung dicap saya ini orang yang paling benar, yang selalu benar, tidak pernah salah. Saya tahu itu menyindir. Padahal kalau kita memahami kronologinya, memahami letak persoalannya, justru ini sepertinya justru Ki Haji Imaduddin yang tidak pernah salah, yang selalu benar. Berbantahan dengan siapapun tetap Kiai Haji Imaduddin yang benar. Berbantahan dengan Said Mahdi Rojai tetap Kiai Haji Imaduddin yang benar. Berbantahan dengan Rois Am, berbantahan dengan ulama-ulama nasab, kitab-kitab nasab, tetap Kiai Haji Imaduddin yang benar. Itu Pak yang kenyataannya. Jadi satu orang melawan 1000 orang, tetap satu ini yang benar. Gitu ya. Jangan-jangan termasuk yang ini ketika sudah pasti 1000% keliru Kiai Haji Imaduddin itu ketika menyebutkan bahwa kitab As-Sawa'iq Al-Muhriqah itu adalah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya saya memaafkan itu, mungkin salah dengar atau salah baca. Tetapi menjadi masalah ini dikopas oleh orang. Artinya sesuatu yang salah menyebar. Kitab As-Sawa'iq Al-Muhriqah itu adalah kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, dan di sini menarik. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami itu punya kaidah. Yambawi likulli ahadin ayyakuna lahu al-ghirah fi hadzal nasab. Li'alla yantasiba wa doktuhu li'alla yantasiba ahadun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biwairi haqqin. Jadi setiap orang itu harus punya kecemburuan, harus punya telaah yang tajam kepada nasab ini, sehingga nanti tidak terjadi ada pemalsuan, ada orang bernasab kepada orang ini padahal palsu. Itu teorinya Ibnu Hajar Al-Haytami. Lalu Ibnu Hajar Al-Haytami bagaimana sikapnya kepada Ba'alawi? Apakah menolak? Ini logika Pak. Orang yang mengajarkan kehati-hatian ketika berbicara nasab ini menerima nasabnya Ba'alawi. Apa buktinya menerima? Menulis di situ. Ada Abdullah bin Ahmad ketika menulis nasabnya Al-Aidarus, ya, atau Al-Idrus. Kamu bilang itu kan tidak mengisbat. Mestinya kalau misalnya itu salah, ditolak. Nanti akan saya bongkar bahwa sejak dulu itu ada penolakan ulama nasab atau ulama kepada nasab. Enggak mesti kepada Nabi, bahkan yang di bawahnya saja. Orang bernasab kepada sahabat dari para ulama itu ditolak oleh ulama. Dan penolakan itu sezaman Pak. Ya, nanti saya bedah khusus untuk itu ya. Jadi misalnya Maman mengaku bernasab kepada orang tertentu, maka Mimin yang sezaman itu sudah langsung nolak. Atau 100 tahun setidaknya, di bawahnya satu tobaqat itu sudah nolak. Ya. Jadi mari kita memahami kaidah ulama itu, nggak suka-suka kita.
Ibnu Hajar itu kan dua kaidahnya kalau masalah nasab. Yang pertama ketika misalnya man idda'a asyaraf walam yatabayyan kidbuhu, orang yang mengklaim bernasab kepada Rasul tetapi kita tidak tahu ada bukti kalau itu dusta, lam yatabayyan, maka apa sikap kita? Fal yusallam haluhu lahu, maka itu menjadi urusan dia. Wal yatawaqqaf ala takdzibihi, dan siapapun tidak boleh mendustakan. Ya. Ini sikapnya Ibnu Hajar. Di kaidah yang tadi kita harus berhati-hati. Ketika ada orang mengaku bernasab kepada Rasul, kita harus cemburu, kita harus dobat, kita harus mentelaah. Tetapi kenyataannya Ibnu Hajar justru tidak menolak Ba'alawi itu. Apa berarti Ibnu Hajar itu ceroboh? Kan Ibnu Hajar yang mengatakan tidak boleh sembarangan. Dan Ibnu Hajar yang mengatakan Abdullah itu adalah bin Ahmad. Sehingga ketika merilis sanad Libasul Hirqohnya, disebutkan ini adalah satu sanad yang apa bahasanya itu aliyal miqdar, yang tinggi nilainya. Li'anna masayikhoha min awalihim ila muntahahum min ali baitin nabi. Semua orang yang disebut di situ yang mana Ba'alawi semua oleh Ibnu Hajar diisbat sebagai zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang mengajarkan untuk berhati-hati mengisbat. Nah terus kamu lebih hati-hati dari Ibnu Hajar gitu. Inilah kadang-kadang biar kita paham sebetulnya posisi kamu ikut Kiai Haji Imaduddin itu di mana sih? Ya. Jangan berpikirnya terbalik. Justru satu orang melawan semua orang. Ketika satu orang ini oleh sebagian dari semua orang itu dikritik, malah dianggap, kamu tidak pernah salah, selalu kamu yang benar. Padahal justru ini, ya. Saya kasih tahu kuncinya. Sepanjang Kiai Haji Imaduddin menulis tesis, tidak pernah mampu mewujudkan satu pernyataan ulama yang sharih bahwasanya harus ada kitab sezaman. Itu kata kuncinya. Ya. Kenapa? Karena misalnya teori itu dipakai, artinya dari dulu misalnya sudah menjadi musallamah, menjadi sesuatu yang disepakati bahwa harus ada kitab sezaman, maka kenapa As-Sakhawi mengatakan Ubaidillah bin Ahmad, sementara As-Sakhawi tidak menyebut ada kitabnya? Dan kitab-kitab yang ada itu memang tidak ada, kecuali yang lagi dicari ya. Kenapa Az-Zabidi juga menyebut? Ada yang bilang Az-Zabidi itu tidak mengisbat, judulnya saja ya, Ar-Raudul Jali fi Nasabi Ba'alawi ya. Ngapain membahas nasab kalau tidak tersambung? Kenapa Ibnu Hajar Al-Haythami juga tidak menolak nasab itu? Padahal seperti yang kamu bilang gak ada kitabnya. Oh berarti memang bukan pensyaratan kitab itu. Ini logika berpikir. Ada satu lagi, misalnya kita dianggap bodoh, dianggap ceroboh, tidak pakai dalil, ya setidaknya kita ikut Ibnu Hajar Al-Haythami, kita ikut Az-Zabidi, kita ikut As-Sakhawi, kita ikut As-Samarqandi. Tapi mereka akan tidak mengisbat. Apakah mereka menolak? Kalau menurut kamu mengisbat itu harus wa asbat tuh. Mungkin harus begitu ya. Dan saya mengisbat. Jadi kalau hanya menulis bin tidak mengisbat. Harus ada kalimat wa asbat tuh. Ya silahkan. Saya mau berbahasa yang paling sederhana saja. Kamu kalau ikut Kiai Haji Imaduddin itu, kamu ikut satu orang. Kenapa? Karena Kiai Haji Imaduddin itu kan sudah sering bernarasi, saya siap berdebat dengan seluruh nakobah. Artinya apa? Kiai Haji Imaduddin pun tahu kalau beliau menyelisihi semua ulama nasab. Bahkan mau berdebat dengan ahli sejarah di Yaman, ahli sejarah di Mirbat. Artinya apa? Kiai Haji Imaduddin sadar kalau beliau itu ada di posisi menyelisihi mereka. Yang tidak sadar kalian ini yang ikut. Ikut satu orang, ketika dikritik, malah yang mengkritik dianggap merasa paling benar. Kalau ada diksi merasa paling benar, ya satu orang ini kok bisa merasa paling benar. Apa buktinya merasa paling benar? Semua bantahan dianggap palsu, taklid buta, tidak meneliti. Pokoknya yang asli cuma ini, yang tidak taklid cuma ini, yang meneliti cuma ini. Kan begitu pemahamannya ya? Mari sadar kawan-kawan ya, sadar ini bukan masalah membela Ba'alawi atau tidak. Ini bicara masalah ilmu. Karena kalau dalam masalah nasab, selalu saya bilang ada dua sisi, yaitu ta'nun fil ansab, atau kalau kita bukan pelakunya berarti i'anatun ala manidda'a ila ghairil ab. Itu dua-duanya buruk. Allahumma hadina hada sabil. Renungkan dengan baik, jangan melihat siapa yang bicara, tapi setiap saya berbicara, saya selalu sampaikan kitabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.